Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya kelas 2A yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Saat ini kita baru mulai di tema 1, yaitu tentang hidup rukun, dan subtema 1, hidup rukun di rumah. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan buku dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita sesuai dengan tepat. 2. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. 3. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. 4. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. 5. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang, pendek, bunyi pada lagu anak dengan tepat. 6. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang, pendek, bunyi pada lagu anak dengan tepat. Selanjutnya perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ada 4 gambar. Nah, ini adalah tentang hidup rukun. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Ada apa saja? Ayo. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Oke, Bu Guru jelaskan. Gambar isi ini bercerita tentang hidup rukun di rumah, ya. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Sudah jelas, kamu harus rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Diharapkan kamu juga hidup rukun dengan temanmu, baik di rumah maupun di sekolah. Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Di mana saja, yaitu terdiri dari rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian perhatikan gambar yang di sebelah kanan, ada satu keluarga, ya. Nah, ini adalah contoh gambar hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, selanjutnya, anak-anak, agar kerukunan kita tetap terjaga, yaitu kita harus, yang pertama, kita harus saling menyayangi. Yang kedua, harus menghormati, bertenggang rasa, menghargai, walaupun itu terhadap adik kalian. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku tadi saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Selanjutnya kita di PB1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, ini kalau ada teks cerita, yang tulisan yang paling atas itu namanya judul. Ya, judulnya adalah Ayah dan Ibu menyayangi Mutiara dan Udin.
Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka. Jadi di sini kerukunan yang terjadi di rumah apabila kalian mendapatkan sesuatu dari anggota keluarga, baik itu dari ayah, dari kakak, dari ibu, yang kamu lakukan adalah kamu harus mengucapkan apa? Terima kasih, ya. Ayah dan ibu selalu bahagia melihat buah hati mereka apabila selalu rukun. Nah, dari cerita di atas terdapat dua kata, ya, yaitu kata yang bergaris miring. Ada buah tangan dan buah hati. Nah, di sini buah tangan artinya adalah oleh-oleh, sedangkan buah hati artinya anak. Selanjutnya, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tadi, ya. Nah, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Perhatikan gambar, ada ayah kan membawa oleh-oleh tadi, ya. Yang di sebelah kanannya adalah ada Mutiara dan Udin. Mari kita berlatih, lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, yang ayah katakan adalah, anak-anak, ayah membawakan buah tangan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Mutiara dan Udin? Nah, mereka harus mengucapkan terima kasih ayah sudah dibawakan oleh. Nah, ayo bermain peran. Selanjutnya, peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Karena kita dalam keadaan belajar di rumah, boleh kalian lakukan terhadap adik kamu atau terhadap kakak kamu percakapan yang kita bahas tadi. Nah, di sini ada contohnya nih teman kamu Siti dan Lani, ya, mereka melakukan percakapan. Selanjutnya adalah Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Perhatikan. Jadi, tadi buku-buku itu disusun rapi di dalam rak. Ada berapa tadi? Ada 4 rak, ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok 1 puluhan, 5 puluhan sama dengan 50. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Ya. Jadi dikelompokkan tadi buku yang tadi di rak menjadi 5 kelompok. Berisi 50. Selanjutnya, ada tumpukan lagi yang berjumlah 7. 5 tumpukan ada 5 puluhan. Sedangkan yang di sampingnya yang 7 itu adalah satuan. Nah, jadi banyaknya buku ada 57. 50 ditambah 7 jumlahnya 57. Kemudian perhatikan gambar selanjutnya. Ada 7 tumpukan buku. Satu tumpukan berisi 10 berarti 70. Yang kemudian di sampingnya ditambah dengan 7 satuan. 7 buku satu tumpuk. Berarti jumlahnya 70-an sama dengan 70. Banyak buku adalah 70 ditambah 7. Berarti jumlahnya adalah 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, tadi sama ya, bukunya di raknya banyak. Kemudian buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Wow. Ini di sini ada berapa kelompok? Coba perhatikan. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Ada 10 kelompok, berarti artinya berjumlah 100. Setiap kelompok berisi 10 buku dengan 10 kelompok, berarti rak buku itu berisi 100 buku. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Oke, perhatikan kubus di samping ini berjumlah, satu tumpuk itu berjumlah 10 ya, karena ada 10 satuan menjadi kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Selanjutnya gambarnya, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 yang tadi dipisah-pisah kemudian dijadikan 1, maka jumlahnya adalah menjadi 100. Jadi apabila satu kelompok berisi 100 ya, ditambah dengan 3 kelompok yang satuan itu ada 30 ditambah 8, berarti jumlahnya kubus adalah 138. 100 ditambah 30 ditambah 8 adalah 138. Ayo berlatih. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru harap kalian nanti kerjakan latihan ini ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis tematik disalin. Jangan lupa ya. Selanjutnya, Mutiara gemar membaca buku. Dia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada juga buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Mari kita bernyanyi. Ada sebuah lagu yang berjudul Ramah dan Sopan. Siapa yang bisa lagu ini? Oke, Bu Guru akan coba ya. Judulnya Peramah dan Sopan, ini ciptaan Kak Dam. Lagunya, bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Selanjutnya, Bu Guru harap kalian nanti bisa nyanyikan lagu ini. Jadi apakah kamu dapat membedakan, tadi Bu Guru nyanyikan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut. Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Selanjutnya, Bu Guru rasa cukup pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap jaga kesehatan, belajar di rumah. Terima kasih Ayah Bunda sudah mendampingi anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti Bu Guru akan share di grup WA. Maka Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.